resikonya makin banyak, rugi. Om, ini ada cerita nih Om. Apakah orang yang memakai batu pandan nih disebutnya batu yang menyimbolkan kejantanan ya Om, seorang pria ya Om? Karena dia bilang bentuknya ini seperti tulang lindung itu kayak perisai, jadi kalau di tangan gitu. Kalau untuk filosofi sih, untuk yang tadi Mas bilang pakai batu apa aja sih Mas kalau untuk kejantanan ya, apa aja. Kalau untuk laki-laki mungkin ngerasa punya daya tarik tersendiri buat dirinya, dia pede gitu, terus dia bilang jantan, oke, apalah. Tapi kalau untuk dari pandan sendiri, adat istiadat zaman dulu, jawara yang pakai pandan yang kayak gini nih, ukurannya gede kayak gini ya memang buat jawara. Zaman dulunya ya, zaman dulunya orang banyak cerita dengar ini buat batu-batu jawara dibikinnya shape-nya gede-gede kayak gini, karena kalau kecil-kecil kan aneh. Nah, terus ada lagi yang bilang batu untuk keharmonisan keluarga nih. Keharmonisan keluarga di pandan, Mungkin jenis kali ya. jenisnya biasanya ke sutra. Sutra itu loh, sutra itu yang saya dengar bukan saya dengar, emang banyak orang dengar dari dulu. Sutra itu mau sutra putih, kuning, merah, kan dia lambang kemakmuran ya. Sutra. Nah, mungkin untuk keharmonisan keluarga termasuk di dalamnya dari kemakmuran ini. Sutra dia. Sutra ya. Varian warnanya banyak. Kalau sutra nih dasar atau hit ya? Ini hit. Oh, kalau hit ya. Kalau dasarnya itu Biduri Sutra. Biduri Orang Sutra nyebutnya dasar. Biduri Sutra. Kalau sutra yang hit ya. Ya. Ini ada yang nanya nih Om, apa yang dimaksud dengan pandan kura Om? Pandan kura. Iya. Gitu. Kalau dari kura itu kan itu batu ya, apa karakter dari bahan kalsedon. Ada kura, ada sule. Tapi kalau emang yang mau kelihatan kuranya jelas, untuk biar orang tahu, oh ini kura itu kayak gini loh. Ini saya ada contohnya. Yang dimaksud kuranya itu sebelah Ini ada belahan di antara sisik-sisik itu, ngebelah. Kalau ini sisiknya apa nih Om? Betik. Oh, ini betik ya? Iya, ngebelah. Ini salah satu pandan kura yang sisiknya lumayan bagus. Ini memang banyak dijual atau gimana Bang? Nggak banyak dijual karena biasanya orang carinya yang rapi. Ini kondisi kura yang bulat kayak gini aja jadi seakan unik. Tapi kalau misalnya dia modelnya normal kayak begini, dia agak ganggu. Mau nggak mau, soalnya nih contohnya nih, ada partisi jadinya tuh, kebelah tuh. Yang satu sisiknya ke sana, yang satu ke sini, kan hampir sama. Jadi kalau dibentuk kayak tulang lindung malah kurang bagus ya? Iya, ini untuk penikmat yang emang senang seru-seruan aja sih. Paling nggak di saya sampel, oh kura itu seperti apa sih, biar lebih detail jelasnya, oh kura tuh kayak gini. Kalau di lomba udah ada kategori? Nggak ada kategorinya. Nggak ada kategori, belum ada ya? Belum ada. Dan kura itu sebenarnya dari bahan ya? Iya, kura dasar, sule dasar, itu salah satu bagian karakter batu. Dan ini memang agak susah ya dapetin yang pandan yang udah di-hit terus ada sulenya gitu. Oh pasti ada Mas sebenarnya. Oh, pasti ada. Pasti ada kura, pasti ada sule biasanya. Cuman permasalahannya kelihatan atau enggak. Oh gitu. Saya bikin shape kayak gini yang tadi bulat cuma buat sampel. Kalau kura itu seperti ini loh. Coba Mas bayangin aja kalau dia shape-nya normal, pasti nggak enak dilihatnya. Kebelah-belah gini. Mas, ini ada yang nanya lagi, pandan yang dimaksud dengan pandan serat benang dan serat kabut gitu Mas? Kabut, kalau benang mungkin sutra ya. Sutra. Kalau kabut mungkin dia awan kali, serat awan,
serat kristal yang udah pecah, ngebubur, terus jadi kayak awan. Ini dulu rapi, Mas. Ya. Rapi banget, rapet, Oke. tanpa jeda anggur. Sekarang posisinya udah ngebubur, kristal, jadi seakan kayak awan. Versi saya ini seperti ini yang dibilang serat awan. Ini betik betok nih. Betik. Kalau ini ngebubur istilahnya atau? Ya ngebuburnya udah pecah banget, Mas. Jadi Oke. malah seakan-akan cuman nggak gantung-gantung aja di permukaan sama tengah batu. Kalau yang serat benang biasa sutra. Sutra. Oke, ini yang sering nih ya. Kan kayak garis benang gitu. Oke, betul. Semuanya bagus ya dari ini. Semuanya bagus. Selera aja ya. Selera semua. Kalau serat benang sama serat awan memang beda varian, Mas. Oh, memang beda varian ya? Memang beda varian. Om, ini ada pertanyaan nih Om. Ya, Jadi ini ceritanya dia sudah beli batu pandan nih. udah beli. Batu pandan. Heeh. Tapi dia merasa sisiknya nih renggang menurut dia, jadi kurang bagus. Kurang rapi, Ya. kurang full gitu ya. Nah, Heeh. dia inisiatif nih, katanya apakah bisa nih saya mau hit lagi Om untuk yang kedua kali, tujuannya agar merapatkan sisik. Apakah itu benar dan apakah itu nggak benar juga akibatnya apa gitu? Oh iya. Kalau seandainya mau nyoba silakan. Tapi resikonya 90%, 95% gagal. Kenapa saya bilang gagal? Kebanyakan yang nambahin sisik ngehit lagi karena awalnya kosong, dihit lagi, posisi udah jadi, terus kayak yang tadi Mas nanya kayak gitu. Alurnya pasti berubah, Mas. Ringkih crack pecah, alurnya berubah, beda arah, dan hasilnya pun nggak bakalan maksimal sesuai yang dipengenin. Garanti itu, jaminan. Bakalan sering banyak rusaknya, Oke. banyakan mudorotnya lah. Oke. Ada Saya contoh punya gitu? sampel, Nah, saya punya sampel. Ini saya punya tes sampel sisik biasa nih ya. iya. Ini dari awalnya sudah begini dan bisa dicek ini kosong. Iya, bawahnya kosong. Kosong ya, bawah kosong. Di sini pun ada Iya. puranya juga. Tapi walaupun ada puranya dia ada sisik ya. Oke. Ininya kosong. Ceritanya ada nih, oh saya pengen tambahin nih sisiknya. Oke, misalnya dia mau nambahin sisik di sini, masuklah ada sisik di sini. Apa kabarnya dengan sisik yang udah penuh di sini? Pasti kan makin nambah. Oke. Nah, nambahnya itu bisa jadi crack. Contohnya kayak begini tuh. Oke. Nih salah satu yang udah jadi sisik kurang sempurna saya tambahin. Ini satu ada crack ya. Iya. Atau ini dia di tengah-tengah cracknya. Tuh. Oke. Sisiknya alurnya beda sendiri, lebar. Di dalam ya? Ya, kayak sisik bacok lah orang kalau ngomong. Oke. Aneh nih. Dan ini jadinya jadi nggak bagus ya? Jadi makin jelek. Mendingan kalau seandainya udah dapat kayak gini walaupun berantakan, mendingan prosesnya tinggal dikristalin atau naikin warna, lebih enak ketimbang ditambah sisik. Makanya dari awal pertama saya selalu mindset, carilah sisik yang sesuai keinginan. Oke. Jadi perawatan prosesnya itu tinggal di kristal atau di warna. Jadi nggak mikirin sisik lagi nih. Sisiknya udah kayak gitu ya kita belinya kayak gitu, ya udah selesai. Tinggal naikin warna. Jauh banget Mas bedanya. Seandainya gini nih. Ini lobang, ini pandan ya, ini anggur ya. Di tengah-tengahnya ini ada sisik. Di tengah-tengahnya ada sisik. Yang mau kita tambahin, kita masukin, yang kosong ada isinya. Nah, yang udah ada otomatis dia meletek. Lebih banyak kalau kondisi batunya itu dia kurang nggak kuat, pecah. Resikonya makin banyak, rugi. Mendingan udah biarin. Biarin aja berarti. Iya. Tapi ada juga saya pernah coba, cuman keseringan gagalnya dapet. Oke. Sampelnya kayak gini. Ini udah lama ya. Ya. Ini sisiknya ada nih, rapih. Menurut saya untuk ukuran betok kecil nih rapih ya. Iya.
susunannya pun dia alurnya ke bawah rata. Nah, lihat di sini. Ini dulunya kosong, Mas. Bolong. Bolong nih dulunya. Sempat saya hit. Ada sisiknya keluar tanpa ngerusak sisi sebelahnya. Pelan-pelan saya mainnya. Tapi alur sisiknya berbeda. Jadi tetap nggak bisa ngikutin yang lama. Entah dia cuman lebih kecil sisiknya atau bisa makin lebar. Kelihatan ya? Alurnya beda. Ini dulunya kosong. Jadi ini yang contoh yang menurut saya agak lumayan berhasil. sudah berhasil. Jadi silakan dicoba ya. Silakan dicoba, tapi kalau bisa jangan. Sayang, udah beli mahal-mahal, lumayan kan. Nah, ini. Om, ini ada tebak-tebakannya, Om. Saya beli batu pandan, kira-kira pandan apa nih, Om? Ada dua nih. Ada dua. Sebenarnya ini batu pandan atau bukan? Ini bukan pandan, Oke. karena nggak berjenis kalsedon ya. Oke, mungkin Bang Andri bisa langsung tahu itu bukan pandan. Yang pertama yang kuning karena Satu, dia bukan kalsedon, jelas bahannya berbeda. kalau kalsedon biasanya kenapa? Kayak anggur, Oke. beda ya. Dia punya gelembung air lagi di dalamnya, Oke. kecil-kecil. Terkadang ada sebagian orang menyebutnya dia suji. Oh gitu. Ya, suji. Sebagian orang bilang suji itu bukan pandan. Oke. Sebagian orang lagi bilang ya karena cuttingannya seperti pandan, ada kayak gini nih. Ini cuttingannya kan seperti pandan ya. Iya. Ya orang bilangnya pandan suji. Masing-masing orang bebas. Tapi yang jelas pandan sama suji dua jenis yang berbeda. Oke. Kalau yang ini pandan atau bukan? Bukan, Bukan pandan juga ya? bukan pandan. Berarti ini yang jual memang sengaja motong seperti pandan kali ya? Iya, karena suji ini saya bisa bilang untuk sekarang ini banyak penyebutan ini suji ya. Iya. Walaupun sebenarnya suji yang seperti ini beda sama suji yang pada umumnya biasa saya tahu. Oke. Ya. Ini hampir mirip sama ini. Betul. Nah, kalau ini yang suji beneran ya? Beda ya. Jauh Ada beda. juga yang suji kayak gini dulu, cuman nggak kayak gini ya. Oke. Pasti ada jelas perbedaannya. Cuman kalau yang saya tangkap nih, karena batu pandan bagus, jadinya banyak orang yang memoles batu jenis selain anggur itu dibentuk jadi batu pandan. Iya. Karena bagus mungkin. Bukan, mungkin salah satunya pengen sesuatu yang berbeda kali ya. Oke. Satu, karena mungkin shape untuk anggur kobocon kayak gitu mungkin udah umum ya, biasa. betul. Salah satu anak pandan yang suka anggur pun banyak, beberapa saya lihat gosokannya itu dibikin kayak pandan, padahal dia anggur. Untuk biar klepnya tengah kelihatan, Oke, siap. plaster tengahnya ada juga, atau ya emang pengen seru-seruan aja ada. Nggak ada masalah Karena sih saya sebenarnya. penasaran mau lihat bacan yang dibikin tulang lindung itu. Mungkin ada atau Saya nggak punya. sungai dareh itu kan. Pernah lihat. Oke. Pernah lihat. Berarti ada juga ya? Ada. Kayaknya bagus soalnya. Seru aja mas. Gosokannya ini aneh. Betul. Dia lancip. Iya. Kalau menurut versi saya ya, Iya. kenapa dia lancip? Klepnya ini biar menyerupai mata kucing. Oke. Dibantu dengan gosokan seperti ini lancip. Betul. Karena kalau seandainya gosokannya dia bulat kayak anggur gini nih, Iya. dia nggak bakalan ngegaris lurus Iya. begitu, dia pasti Betul. di bawah lasernya. Salah satunya mungkin itu. Udah gitu pandan identik dengan gede-gede, panjang-panjang, lebar-lebar, pamer sisik Oke. biar kelihatan sisiknya.
Ya. Karena kalau kecil-kecil nggak terlalu kelihatan mata ya. Betul. Itu doang sih. Itu versi saya. Oke. Yang lain bebas. Ya. Aman semuanya. Ya. Oke Om, terima kasih atas waktunya. Mungkin saat ini sekian dulu. Siap. Dan Terima kasih. Seperti biasa nih, kalau ada komentar-komentar, mungkin teman-teman kita persilakan ya kalau mau Oh, nggak ada yang masalah. kontra-kontra seperti itu. Saya malah senang orang banyak tanya, orang malah penasaran karena semua yang saya jelasin ini yang saya jelasin dari video-video sebelumnya itu nggak semuanya benar. Jangan ditelan bulat-bulat karena apa yang saya jelasin di sini berdasarkan apa yang saya tahu, yang saya lihat, saya pernah buat, saya yang ngerjain, itu yang saya kasih. Untuk definisi yang mungkin berbeda atau bahkan sangat kontra sama sekali sama apa yang saya jelasin, nggak ada masalah, semuanya sama, aman semuanya, saudara kita. Jadi mau pertanyaan yang aneh-aneh silakan Oh, nggak ada masalah mas, Nanti kita akan coba jelaskan sebaik-baiknya. seneng bacanya malahan kalau yang seru-seru kayak gitu. Oke, itu aja. Mungkin terima kasih atas waktunya. Nanti lain kali kita kesini lagi Om. Ditunggu kedatangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.